Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 PGMI 3D dengan anggota Riza Fadila Nurina, Silvi Herniatur Rofiah, dan Rizky Tawilatul Umuriah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai model-model perencanaan program pendidikan. Silakan disimak ya. A. Pengertian model perencanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata model diartikan sebagai contoh, pola acuan ragam, macam, atau barang tiruan yang kecil dan tepat seperti yang ditiru. Jadi, model perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai contoh atau acuan yang digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan. Lebih umum membahas rencana dan kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Model perencanaan dalam lingkup pendidikan diartikan sebagai pola atau acuan dan cara yang ditempuh dalam penyusunan rencana pendidikan secara umum. Tetapi model dan metode perencanaan pendidikan tentunya berbeda dengan model dan metode perencanaan pengajaran. Perencanaan pendidikan cakupannya lebih luas dan lebih umum, menyangkut rencana pendidikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Dengan demikian, maka model perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai pola acuan dalam menyusun perencanaan pendidikan. B. Model komprehensif. Model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas. Model ini berfungsi sebagai patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang spesifik atau khusus ke arah tujuan yang lebih global dan luas. Metode ini juga dapat digunakan untuk menganalisis perubahan secara luas dalam suatu sistem pendidikan secara menyeluruh. Baik, selanjutnya adalah model target setting. Model target setting merupakan usaha untuk memprediksi suatu perkembangan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam memperkirakan jumlah siswa yang terdaftar dalam suatu sekolah dan juga memperkirakan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, ada model costing dan keefektifan biaya. Model ini digunakan untuk meneliti suatu proyek dengan kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Dengan model ini, kita bisa mengetahui proyek mana yang lebih fleksibel dan lebih baik dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Dengan model ini diharapkan dapat menekan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan dan dapat memberikan benefit tertentu karena pada dasarnya pendidikan juga tidak lepas dari masalah pembiayaan. Maka dari itu, sebaiknya diperlukan analisis yang dalam sehingga dapat dalam setiap biaya yang dikeluarkan dalam proses pendidikan dapat memberikan benefit tertentu. Model PPBS. PPBS Planning Programming Budgeting System dalam bahasa Indonesia adalah sistem perencanaan, penyusunan program dan penganggaran atau SP4. Model ini berarti bahwa perencanaan, penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang efektif. Esensi dari PPBS adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerinci secara cermat dan menganalisis secara sistematik terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mencari alternatif-alternatif yang relevan, cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menulis biaya total dari setiap alternatif,
baik biaya langsung ataupun tidak langsung, biaya yang telah lewat ataupun yang datang, baik biaya yang berupa uang ataupun biaya yang tidak berupa uang. Yang keempat, memberikan gambaran tentang efektivitas setiap alternatif dan bagaimana alternatif itu mencapai tujuan. Yang kelima, membandingkan dan menganalisis alternatif tersebut, yaitu mencari kombinasi yang memberikan efektivitas yang paling besar dari sumber yang ada dalam pencapaian tujuan. Harry J. Hartley mengemukakan bahwa PPBS merupakan proses perencanaan yang komprehensif yang meliputi program budget sebagai komponen utamanya. Ciri-ciri SP4 atau Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran menurut Timan adalah sebagai berikut. Yang pertama, SP4 dimulai dari penetapan tujuan nasional. Jadi, perencanaan dengan SP4 bersifat dari atas ke bawah atau top down. Yang kedua, menghubungkan tujuan umum dengan program yang bersifat khusus. Yang ketiga, menghubungkan program dengan sumber-sumber yang diperlukan. Yang keempat, menghubungkan masukan instrumental dengan uang yang diperlukan. Tujuan penggunaan SP4 atau Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran menurut Timan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat agar perencanaan jangka panjang merupakan kegiatan rutin. Yang kedua, memungkinkan rencana dan program dapat ditinjau kembali setiap saat untuk dapat diadakan revisi. Yang ketiga, mengadakan klasifikasi kegiatan organisasi dalam bentuk program dan hasil yang diharapkan dan bukan lagi berdasarkan jumlah jabatan atau hal yang lain. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antar berbagai program yang dirancang untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mendorong perencanaan terpadu antar departemen atau bagian. Yang keenam, memungkinkan pengukuran kemajuan suatu program sesuai dengan pertahapannya.